Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Wais Al-Qarni, dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni sistem informasi manajemen sekolah berbasis web, yang mana sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di video kali ini saya akan sedikit mendemokan mengenai sistem informasi manajemen sekolah berbasis web, yang mana sistem ini sekali lagi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya, dan database MySQL. Jadi untuk PHP di sistem ini masih menggunakan PHP natif atau PHP asli tanpa framework. Oke, langsung saja ya. Jadi di aplikasinya ini akan saya jalankan di localhost atau hosting lokal. Maka saya di sini akan menjalankan dua modul, yakni Apache dan MySQL-nya. Oke, kita tunggu sampai kedua portnya telah hidup ya. Kemudian untuk sistemnya saya simpan di local disk C, tepatnya di folder exampp, di folder htdoc ya. Jadi untuk sistemnya ini masih diuji coba di hosting lokal. Oke, untuk sistemnya ini di folder SMK ya, SMK Anur ya, ini ya, SMK Anur. Oke, kemudian untuk menjalankannya, setelah kita menghidupkan kedua port ini, kita langsung ke web browser, kita ketikkan localhost / nama foldernya tadi. Nah, seperti ini ya, ini halaman dashboardnya. Oke, akan saya logout agar bisa saya jelaskan dari awal ya. Jadi untuk sistemnya ini mempunyai 3 level user, yakni admin, kemudian guru, dan siswa. Nah, kemudian untuk struktur database-nya ya. Oke, di sini ini untuk foldernya akan saya buka codingannya ya. Oke, untuk database-nya dengan nama SMK Yan ya, kita buka langsung database-nya di sini. Localhost. Oke, kita cari database-nya SMK. Ya, ini database-nya. Nah, untuk struktur database-nya sendiri ini terdiri dari 20 tabel ya, mulai dari tabel gaji hingga tabel tunjangan, bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi sekali lagi untuk sistemnya ini terdiri dari 3 level user, yakni admin, kemudian guru, dan siswa. Oke, pada demo kali ini saya akan login terlebih dahulu sebagai admin untuk menjelaskan di dalam sistemnya itu ada apa saja ya. Oke, setelah admin berhasil login ke dalam sistem, maka admin akan dihadapkan pada halaman utama seperti ini atau halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini ada beberapa informasi. Yang pertama, di bagian tengah ini ada informasi nama sekolah ya. Kemudian ada jumlah siswa, jumlah karyawan, jumlah guru dan karyawan, kemudian ada jumlah jurusan yang ada, kemudian ada jumlah kelas, seperti itu. Kemudian di bagian sebelah kiri ya, sebelah kiri ada beberapa menu. Yang pertama ada menu halaman itu sendiri ya, halaman utama. Kemudian ada master data. Nah, master data sendiri ini terdiri dari beberapa submenu. Ada mata pelajaran, jurusan, kelas, tahun akademik. Kemudian ada data guru, kemudian data siswa,
Ini data siswa karena kebetulan di sini datanya masih kosong. Kemudian ada menu jadwal pelajaran yang terdiri dari 2 submenu, yakni waktu mengajar dan jadwal pelajaran. Selanjutnya di menu pembayaran SPP di sini terdiri dari 3 submenu, yang pertama transaksi, kemudian data pembayaran dan cetak kekurangan. Selanjutnya di menu penggajian ini ada data gaji dan ada menu jam mengajar. Dan menu berikutnya ada menu penilaian, ini untuk penilaian harian ya, yang terdiri dari 2 submenu. Yang pertama submenu kategori nilai dan penilaian. Kemudian berikutnya ada menu identitas sekolah ya. Identitas sekolah ini hanya menu tambahan untuk untuk menginputkan profil sekolah. Kemudian ada menu keluar atau logout untuk keluar dari sistem. Kemudian di bagian 3 paling bawah ini ada menu untuk menampilkan laporan. Jadi ini outputnya ada 3 ya, untuk menampilkan laporan data guru ya, karena kebetulan di sini data gurunya masih kosong maka belum bisa ditampilkan. Kemudian data siswa dan ledger nilai ya. Oke, akan saya jelaskan satu persatu ya. Pertama di sini untuk master data ya. Jadi master data itu sendiri adalah data inti atau data utama yang harus diisi terlebih dahulu sebelum data-data yang lain. Oke, yang pertama kita akan ke tahun pelajaran akademik terlebih dahulu ya. Di sini ada tahun yang aktif yakni 2022-2023. Nah, kita bisa tambahkan tahun yang lain, misalnya kita tambahkan tahun 2023-2024 misal, kemudian simpan, maka akan otomatis tersimpan, namun statusnya belum aktif. Nanti kita bisa langsung aktifkan dengan klik di bagian status. Karena untuk sementara ini yang aktif masih tahun 2022-2023. Selanjutnya di menu kelas ya, di menu kelas ini kita bisa tambahkan kelas. Namun tentu saja untuk menambahkan kelas kita harus menambahkan nama guru atau data guru terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa untuk menambahkan kelas terlebih dahulu sebelum menambahkan data guru. Karena fungsinya apa? Fungsinya di data kelas nanti akan tercantum nama wali kelasnya. Berikutnya di jurusan ya, di jurusan ini karena jurusannya kebetulan masih kosong, kita bisa tambahkan jurusan baru, misalnya kode jurusan MM gitu ya. Nama jurusan multimedia. Kita bisa simpan langsung. Nah, otomatis tersimpan. Nah, di sini juga kita bisa cek apakah datanya sudah masuk di database. Nah, ternyata sudah ya. Jadi ini untuk data jurusan bisa kita inputkan di awal. Berikutnya di mata pelajaran ya, mata pelajaran ini juga kita bisa inputkan. Tentunya untuk mata pelajaran juga harus mengacu pada guru pengampu yang ada. Untuk itu kita bisa menginputkan data guru ataupun karyawan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa tambahkan data guru. Misalnya ini untuk NIP-nya kita asal saja ya untuk menginputkannya. Anggap saja saya inputkan NIP-nya 123 456 789 seperti itu. Kemudian nama gurunya misalnya Budi SPD seperti itu ya. Kemudian kode guru misalnya 001. Kemudian tempat lahirnya misal Brebes. Kemudian ini untuk tanggal lahirnya ini kita asal aja ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki, gelar depan tidak ada, gelar belakang ya kita bisa cantumkan SPD. Jadi di sini juga nggak perlu kita cantumkan gelar di nama ya. Jadi SPD di sini. Kemudian alamat ya kita bisa tulis alamat lengkap ataupun alamat singkat. Kemudian honor per jam. Jadi honor per jam itu adalah honor yang berlaku di sekolah tersebut. Misal. Kemudian foto guru ini hanya opsional ya, tapi kita bisa isi ya. Misalnya kita bisa isi
foto gurunya. Kita cari foto. Oke, kita tambahkan fotonya biar lebih terlihat fotonya. Oke, kemudian kita bisa tambahkan username dan password. Misalnya username-nya Budi, passwordnya 12345. Kemudian mulai tugas, ini adalah mulai dimana guru tersebut mengajar ya. Misal ini tanggalnya hanya sembarang aja ya. Kemudian klik simpan, maka akan otomatis data guru tadi berhasil disimpan. Kita coba cek ya di database-nya langsung di data guru. Nah, di sini sudah tersimpan data guru dengan nama Budi ya, sudah berhasil tersimpan. Berikutnya, setelah kita sudah menyimpan data guru, contoh saja kita menyimpan satu data guru ya. Nah, nanti kita kembali lagi ke kelas. Nah, di kelas ini kita bisa tambahkan kode kelas, misalnya 10, misalnya MMA gitu ya. Kemudian nama kelasnya 10 multimedia A. Kemudian di sini akan otomatis tampil nama guru yang sudah tersimpan di database. Kemudian jumlah pembayaran. Jadi untuk ini akan fungsinya, jadi untuk fungsi kolom jumlah pembayaran ini akan tampil di informasi informasi tagihan dari setiap siswa. Jadi jika siswa itu duduk di kelas 10 multimedia A misalnya, maka dia akan mendapat tagihan pembayaran bulanan ya, pembayaran bulanan SPP misalnya 150. Kemudian kita bisa simpan, save. Nah, ini otomatis sudah tersimpan di data kelas. Kita cek lagi di database-nya ya, untuk data kelas ini sudah berhasil kita simpan. Kita kembali, nah kemudian kita kembali ke master menu data ya, menu master data di mata pelajaran. Ini bisa kita tambahkan mapelnya, misalnya kode mapel B1, nama mapel bahasa Indonesia. Kemudian guru pengampunya ini kita bisa tambahkan guru yang sudah tersimpan di database, karena kebetulan di sini gurunya masih satu, maka hanya tampil guru dengan nama Budi. Kemudian KKM atau kriteria ketuntasan minimal misalnya 75 ya. Jadi untuk nilai minimal dari penilaian mata pelajaran adalah 75. Kemudian kita bisa simpan. Nah, otomatis tersimpan ya untuk mapelnya. Nah, untuk master data ini sudah kita lengkapi semua tadi. Kemudian untuk data guru dan karyawan ini juga kita bisa lengkapi nanti di video berikutnya. Kemudian kita langsung ke data siswa ya. Nah, di data siswa ini ada dua pilihan. Kita bisa menginputkan secara manual dengan cara tambah data seperti ini, kemudian kita isi seperti ini ya. Atau kita bisa import ya, import data dari file Excel. Jadi untuk format Excel-nya nanti akan saya bagikan. Jadi nanti bisa import menggunakan file Excel yang formatnya sudah diatur, yang mana file Excel tersebut berisi mengenai data siswa lengkap ya. Nanti kita tinggal import, jadi otomatis kita bisa inputkan secara massal. Nah, namun di video kali ini kita akan coba inputkan manual ya. Misal seperti ini, kita sembarang aja ya, nama lengkap misalnya Agus, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, jurusan. Nah, untuk jurusan ini akan tampil sesuai dengan jurusan yang sudah tersimpan di database. Kemudian kelasnya kita bisa pilih kelas
multimedia A misalnya. Kemudian nama orang tua misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian username ya. Jadi username dan password ini digunakan agar siswa dapat mengakses sistem ini. Jadi nanti setiap siswa menggunakan username dan password yang berbeda. Contohnya username-nya Agus, passwordnya 12345, kemudian alamat ya Brebes misal, kemudian simpan. Nah, otomatis sudah tersimpan di sistemnya ini. Apakah sudah tersimpan di database? Kita cek lagi di tabel siswa, ini sudah tersimpan ya, sudah tersimpan di database. Berikutnya untuk jadwal pelajaran. Nah, untuk jadwal pelajaran ini ada 2 sub menu. Yang pertama adalah waktu mengajar, dan yang kedua adalah jadwal pelajaran. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi untuk waktu mengajar ini kita bisa menambahkan ataupun bisa menghapus waktu mengajar atau jam mengajar sesuai di sekolah yang berlaku. Misalnya di sekolah tersebut terdiri dari 9 jam pelajaran dalam setiap hari ya, maksudnya kita bisa menghapus ataupun bisa menambahkan. Misalnya kita bisa tambahkan jamnya, misalnya jam ke-10 ya, kita lihat jadi jam ke-9 dari jam 14 sampai 14.45 ya, kita bisa tambahkan jam ke-10, misal jam ke-10 dari jam 14.45 sampai misalnya 15.30 misal, kita bisa simpan datanya. Nah, ini otomatis tersimpan ya untuk jamnya. Jadi untuk submenu ini berfungsi untuk menginputkan jumlah waktu mengajar. Nah, sekali lagi ini bisa kita tambahkan dan bisa kita hapus. Kita bisa custom sesuai kebutuhan di sekolah. Berikutnya di jadwal pelajaran ya. Karena di sini belum kita bikin jadwalnya, kita bisa bikin seperti ini. Misalnya ya. Nah, kita bisa pilih harinya, hari Senin. Kelas apa? Multimedia A misalnya, 10 multimedia A. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa untuk sistem ini sengaja saya bikin di setiap hari Senin di jam pertama akan dinonaktifkan. Karena apa? Karena akan dipakai untuk pembinaan wali kelas maupun untuk upacara bendera. Jadi untuk hari Senin akan dimulai KBM, kegiatan belajar mengajar, mulai dari jam kedua sampai jam terakhir, seperti itu ya. Misalnya bahasa Indonesia kita isi saja, misalnya anggap saja dari jam kedua sampai jam terakhir adalah bahasa Indonesia semua, kita simpan. Nah, jadi otomatis sudah tersimpan di sini untuk hari Senin. Kemudian kita bisa inputkan ulang seperti tadi untuk hari-hari yang lain seperti hari Selasa, Rabu dan seterusnya. Seperti itu ya. Dan kita bisa cetak jadwal pelajarannya di sini. Nah, di sini kita bisa cetak. Di sini akan tampil nama gurunya siapa, jamnya apa. Ya, jadi ada nama guru, kemudian kode gurunya, kemudian ada nama mapel dan kode mapelnya, seperti itu kira-kira. Baik, untuk demo berikutnya yang akan saya lanjutkan di menu pembayaran SPP. Ya, jadi untuk menu pembayaran SPP sampai seterusnya akan saya lanjutkan di video demo berikutnya. Mungkin itu saja untuk demo untuk kali ini, demo program Sistem Informasi Manajemen Sekolah berbasis web ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.